Halo. Shalom Bu NN. Halo Pak Frans, selamat malam. Waduh, hari ini suaranya sangat luar biasa ya. Pasti sangat diberkati hidupnya hari-hari ini ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, ya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, 15 menit ke depan kita akan mendengarkan kesaksian dari Bu NN. Silakan Bu NN, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat malam, selamat beribadah dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih banyak pada Ibu Eli, PD Victory, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk kesaksian. Menceritakan yang mana Tuhan banyak tolong hidup di rumah tangga saya dalam pemeliharaan dan pemulihan. Shalom, sejak lahir saya orang Kristen. Saya bersyukur hari-hari ini keluarga saya dipulihkan oleh Tuhan apa yang saya rindukan di dalam rumah tangga saya selama ini. Karena banyaknya tekanan di rumah tangga saya merasa menderita, tidak punya uang, anak mau sekolah, SD, SMP, kontrakan habis, ada hutang, anak-anak tiap hari bertengkar, suami saya cuek, jadi saya merasa capek dan dengan kehidupan merasa sendirian. Apa yang saya berikan terasa sia-sia di dalam rumah tangga saya. Pada tanggal 2012, saya mengalami kecelakaan ditabrak truk. Waktu itu mau jemput anak sekolah yang pertama. Waktu di perempatan ada mobil mau keluar, saya disuruh berhenti sama Bapak Sapam. Saya berhenti, saya dengar suara Tuhan, di belakangmu ada truk. Dan saya bilang, kenapa Tuhan? Kamu belok. Saya bilang, orang mau lurus kok disuruh belok. Saya tidak mau mendengarkan omongannya Tuhan. Terus saya berhenti, terus saya dalam hati saya bilang, masa truk mau nabrak saya? Dan sungguhan truk itu nabrak saya dari belakang. Saya digeret agak jauh, tangan saya patah. Saya bilang, Tuhan, aku nggak mau mati. Aku mau hidup, mau jaga anakku. Tiba-tiba ada orang yang teriak, stop, di bawah ada orang. Saya diangkat, ditaruh meja. Saya bilang kakiku karena saya sudah tidak ada rasa sama kaki saya benar-benar lemas. Saya berdoa bahasa roh karena saya ingat saya ingin mati. Dan minta ampun sama Tuhan. Jangan berpikiran negatif, kalaupun saat susah, akibatnya fatal, mulutmu adalah harimaumu. Saya harus bayar harga. Dibawa rumah sakit dan alatnya tidak lengkap. Saya ditolong pertama oleh suami. Saya ditaruh di rumah sakit lain. Di situ waktu mau operasi harus DP uang. Dan suami memberikan DP 60 juta. Saya dioperasi selama 17 jam. Waktu mau operasi, suami saya suruh tanda tangan, dan kalau operasi terjadi, jeleknya buta atau lumpuh seumur hidup. Dan puji Tuhan, itu tidak terjadi di saya, walaupun jalan belum sempurna, harus pakai sepatu khusus sampai sekarang. Dan waktu dioperasi, saya sempat koma. Saya dioperasi, tangan patah, ada besi, tulang belakang saya ada titanium, 8 skrup. Saya sekarang jadi wanita besi. Saya tetap semangat, sukacita. Semua pekerjaan rumah saya jalani, walaupun dengan mengesot atau merangkak. Masalah belum selesai pada tahun 2016. Suami saya punya will, dan itu saya tahu dari teman saya. Tahun 2018 baru ketahuan, itu pun saya dibilangi Tuhan. Karena mudah marah, nggak kerasa di rumah, itu di hotel, sama saya cuek. Saat pingsan, saya bertengkar. Tuhan bilang, penghakiman bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Pada tahun waktu operasi ya,
itu biaya rumah sakit itu saya dapat bantuan dari Persekutuan Pedifitori Ibu Eli, juga teman-teman melalui prokes. Disitulah semuanya dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, baik uang sekolah, uang rumah sakit, juga hutang saya ya. Pada tahun 2019 suami saya harus dikeluarkan dari perusahaan dan harus masuk penjara karena memakai uang perusahaan yang untuk membiayai wanita lain. Maaf ya, grogi saya. Waktu itu saya bilang ke bosnya saya tidak memakai uangnya, dan puji Tuhannya bos percaya bahwasanya saya tidak memakai uang karena keadaan rumah saya juga tidak sesuai dengan uang yang dipakai. Ketika suami saya masuk dalam penjara, saya harus berjuang untuk merawat anak-anak saya, 4 anak saya. Secara manusia saya tidak kuat, tapi karena dari semangat anak-anak saya menjadi kuat. Saya minta bantuan kepada Bu Eli, DTP, juga teman-teman saya, juga teman BP saya. Disitulah saya kuat menjalani proses kehidupan yang terjadi dalam hidup saya. Tanpa Tuhan, saya tidak akan bisa melalui proses kehidupan ini ya. Dan puji Tuhannya, Tuhan berbicara. Ketika saya berdoa, Tuhan berbicara, jangan takut, apa yang kamu makan akan aku pelihara seekor kamu. Juga orang yang kamu kasihi pun aku pelihara di dalam, dan mendapat teman yang baik. Juga sekolah anak-anakmu pun aku akan lunaskan. Dan betul-betul ya, ketika Tuhan berjanji, dia tidak pernah berhutang, semuanya dilunaskan oleh Tuhan. Benar-benar Tuhan pelihara, Tuhan lunaskan sekolah keempat anak saya. Vonis penjara 2,5 tahun di dalam suami tidak saya banyak menangis, berdoa, minta Tuhan supaya suami saya baik-baik saja. Dan puji Tuhan di dalam penjara suami saya dapat pekerjaan jaga kantin. Kalau orang-orang mungkin minta biaya dari luar, tidak dengan suami saya ya. Suami saya membiayai hidupnya sendiri. Bahkan ketika pertolongan agak berkurang, suami saya yang membiayai kehidupan saya dan anak-anak ya. Masih bertanggung jawab. Dan ketika di dalam penjara, suami saya benar-benar yang dekat sama Tuhan, baca firman Tuhan, lebih banyak ke gereja. Di situ saat WLI khotbah di penjara, suami saya mendengarkan tentang mengampuni suami yang selingkuh dan pemulihan terjadi dalam kehidupan rumah tangganya dan tidak boleh bercerai. Habis dengarkan khotbah dari Bu Eli, suami saya waktu bisa telepon dan bilang, "Non, aku tadi habis ke gereja dan dengarkan khotbah Bu Eli, katanya nggak boleh bercerai. Apapun keadaannya, kita tetap bersama. Aku terima kasih sama kamu, Non, tidak tinggalkan aku. Teman-temanku banyak yang istrinya yang meninggalkan. Kamu istri yang luar biasa, bisa handle saat aku nggak ada di sampingmu. Kamu tetap semangat cinta aku. Aku kapok. Aku sudah diajar Tuhan. Aku nggak mau mengulang lagi. Walaupun kalau aku nggak masuk penjara, aku nggak akan bertobat." Itu kata suami saya. Dan bertemu dengan Tuhan. Aku selama ini sia-siakan keluarga dan mau tebus saat aku keluar. Aku mau semangat kerja buat bahagiakan kamu dan anak-anak. Kita bahagia. Cinta mula-mula tumbuh lagi. Waktu saya berdoa, Tuhan bilang, tak lama lagi
orang yang kamu kasihi akan kembali pulang dan berkumpul kembali. Saat itu belum corona, Tuhan bilang. Saya bilang nggak mungkin, masih jalani 6 bulan. Betul saudara-saudara, suami saya hanya menjalani, yang harusnya 2,5 tahun, hanya menjalani cuma 16 bulan. Dan betul-betul Tuhan kasih hadiah yang terindah buat saya di hari ulang tahun saya. Itu hadiah yang tidak pernah saya lupakan. Suami saya kembali. Puji Tuhan, anak-anak bisa terima papanya, bisa setiap hari kita berlima. Kalau biasanya berdoa berlima, sekarang suami saya mau diajak berdoa, ada doa pagi, dan malah juga baca firman. Sejak kejadian semakin dikuatkan, suami saya juga anak-anak juga. Saat pekerjaan suami dulu, saat nggak ada pekerjaan, suami yang dulu egois, bisa punya hati yang rendah, kerja bantu di temannya jualan mie ayam, hanya dikasih 50.000 mau, asalkan keluarganya bisa makan. Padahal gajinya dulu banyak, tapi dia mau merendah hanya untuk keluarganya. Saat saya sakit, kena COVID, benar-benar saya yang dirawat dengan cinta kasih yang tulus. Saudara-saudaraku, siapa yang bisa merubah pasangan hidup kita kalau bukan Tuhan Yesus? Kalau bukan kita yang mau untuk diproses untuk menjadi lebih baik. Ketika saya mau diproses, mau mengampuni dan sabar pada suami, Tuhan yang pulihkan rumah tangga saya. Kita harus banyak berdoa, jangan banyak mengeluh. Ayo, semangat mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong hidup kita, masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Ketika diproses, kita semakin kebal bersama Tuhan Yesus. Dan saya tidak malu punya suami yang bekas orang tahanan. Karena dengan adanya hidupnya diproses di penjara. Saya punya suami baru. Suami yang cinta Tuhan. Dan setiap ucapan firman Tuhan. Dan hidupnya andalkan Tuhan. Cinta keluarga. Biarlah kesaksian saya ini, hidup saya ini, jadi berkat buat saudara-saudara sekalian yang mendengarkan. Terima kasih Bu Eli yang sudah memberikan saya waktu. Juga terima kasih Pak Frans. Maaf ya kalau saya terbata-bata, saya yang grogi. Terima kasih. Ayo semangat wanita-wanita Laskar Kristus buat untuk kemuliaan Tuhan. Semangat terus sampai Tuhan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Luar biasa Bu NN. Bu NN dibuka dulu mute-nya sebentar lagi. Sebentar, saya mau ada yang saya ingin tanyakan. Jadi karena tekanan begitu berat sehingga Bu NN itu sebenarnya pernah ingin mati begitu ya. Pernah ingin mati saja ya. Nah, tapi pernah mencoba untuk membunuh diri, bunuh diri gitu? Iya Pak. Oh pernah? Pernah. Mau menganu pisau di tangan saya. Ya. Tapi Tuhan segera menolong ya Bu ya, segera menolong. Ya. Jadi kita percaya dengan apa yang Ibu NN jalani ya bersama Tuhan, menginspirasi setiap kita ya. Ada banyak wanita juga mungkin yang punya persoalan yang sama malam hari ini seperti Bu NN ya. Jangan menyerah dulu ya, pasti Tuhan menolong. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Baik, terima kasih Bu NN buat kesaksian yang luar biasa, yang sangat memberkati ya. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari Ibu Gembala kita, Ibu Evangelis Eli Kurniawati. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Frans, suara saya bagus ya. Oke. Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa ini adalah anugerah.
Kami bersyukur buat malam ini, buat kesaksian yang luar biasa, begitu menguatkan kami. Dan kami juga mau mendengar sebagian isi hati firman-Mu, sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Biar semua kemuliaan kembali kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Ya, ada sukacita? Ya. Ini hari ini AC saya mati, saudara ya. Jadi ini nanti agak setengah kayak sauna benar-benar ya. Dari tadi nggak tahu kenapa ya, tapi tidak mengurangi urapan, saudara. Tetap tenang ya. Kita percaya bahwa hari ini tadi kesaksian yang luar biasa ya. Makanya hari ini kita tahu kita itu jangan sampai capek, saudara. Kalau kita lelah, ya ini seperti Bu NN ya. Berapa banyak dia berusaha untuk mau mati aja Tuhan, mati aja ya, bunuh diri dengan mungkin sudah mencoba ya, tapi kasih karunia ya, sampai walaupun dia habis ditabrak truk waktu itu ya, walaupun sampai hari ini cacat, lihat ya ada sesuatu hari ini dia berkata apa tadi? Kalau mau jalan pun mau bersih-bersih rumah harus kadang-kadang ngesot ya, harus jalannya harus merangkak, enggak bisa cepat lagi. Bahkan ada belum selesai masalah itu masih datang prahara lagi suaminya selingkuh. Seolah-olah hidup ini benar-benar sepanjang rasanya menjalani hidup kok bergumul terus ya Tuhan. Satu belum selesai, ada lagi. Tapi kalau lihat dari semua jalan hidup cerita daripada Bu NN, kita tidak pernah tahu ujung-ujungnya. Suami yang rasanya menyakitkan hati bisa hari ini luar biasa di dalam Tuhan. Bisa ada mesbah. Bukankah saudara dan saya, memang cara Tuhan itu unik. Ada banyak ibu-ibu ya yang curhat dengan saya ketika mereka mengalami pemulihan. Ini kata kuncinya. Bu Eli, kadang-kadang dari suami, dia cerita, suaminya itu dulu KDRT, ya, penjudi, narkoba. Saudara lihat ya, dari 3 paket lengkap, itu seharusnya kita merasa bahwa putus asa dong punya suami seperti ini. Ya. Tapi saudara lihat dia cerita, tapi Bu Eli, cara Tuhan itu luar biasa. Justru ketika iblis merancangkan yang buruk atas kehidupan suami dan rumah tangga saya, pada waktu itu juga saya mulai capek, saya mulai lemah iman, saya mulai putus pengharapan. Rasanya saya tidak mungkin bertahan dengan suami yang paketnya lengkap. Tapi ketika hari itu dia tetap menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Saudara, hari ini dia bilang, justru ketika ada seorang istri yang tidak lagi merasa capek, mereka mau bayar harga, suaminya hari ini dengan dia melayani Tuhan. Suaminya hari ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang namanya status KDRT dulu, suami yang kasar, penjudi, itu semua sudah ditinggalkan, saudara. Bahkan hari ini punya rasa cinta Tuhan yang luar biasa. Kita berpikir bahwa ketika suami pasangan hidup masalah kita bertubi-tubi, itu arahnya hancur. Itu karena iblis sedang membuat hidupmu capek. Tapi buat Tuhan, ketika ada seorang yang berani mempertaruhkan iman percayanya dan dia berkata gini, Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi ketika aku tetap berharap, aku tetap percaya, di balik semua rasa capekku ini, ketika aku tetap berdiri teguh, aku percaya, pasti melihat hasil. Saudara tangkep ya, saya sendiri merasa aneh saudara. Dulu saya bergumul 15 tahun, zona nyaman, berdoa untuk suami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semuanya dimentahkan. Bahkan suami saya itu benci sama orang Kristen. Kalau sudah mulai bawa Tuhan Yesus, dia bilang, ini sudah enggak usah banyak omong Tuhan Yesus, diam kamu. Ya, itu berarti sudah enggak ada kesempatan untuk saya bisa membawa dia untuk mengkhotbahi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Enggak bisa. Tapi yang aneh, ketika suami saya jatuh dalam perselingkuhan, saya memikirkan hidup saya hancur, suami saya hancur, semuanya hancur. Justru pada waktu suami saya jatuh di dalam perselingkuhan, justru
dia bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara lihat, kalau itu rasa capek saya lanjutkan dan saya tidak melihat satu pengharapan di dalam Tuhan. Hari ini saya bisa lihat enggak suami saya yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ya, bahkan suami saya kalau makan ya bisa putar lagu rohani. Kemarin beberapa saat makan sama anak saya, dia bilang gini sama anak saya, "Ini lagu apa?" Saya kaget, Saudara. Saudara tahu apa yang lagu diputar? Lagu, kalau enggak saya lagu apa ya, saya sudah saya sudah cari rekaman lagunya itu, kalau nggak ada Yesus, kan mungkin bisa lagu itu Be the Center. Saya sampai, Tuhan ini kan lagu, Fran coba nyanyikan lagu ini yang dinyanyikan. Jesus at the center of my life, Jesus at the center of my life, from beginning to the end. You will always be, it's always been you, Jesus, Jesus. Oke, itu Bu. Haleluya. Saudara kaget enggak, saudara? Saya cuma bilang, Tuhan, ini yang enggak pernah saya pikir-pikirkan, yang enggak pernah timbul di dalam hati saya. Ternyata di balik prahara, karya Tuhan itu luar biasa. Hari ini khotbah saya, yuk kita jangan sampai seperti Bu NN. Jangan merasa capek dengan hidupmu. Jangan pernah merasa capek ya. Kalau saudara merasa capek hari-hari ini, senyatanya itu adalah tipu daya iblis. Karena iblis tahu di balik prahara masalahmu yang besar ada satu rencana Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Amin, saudara. Kalau Bu NN menyerah, hari itu dia bilang, saya kepingin cerai Bu Eli. Tapi tiba-tiba suara Tuhan bilang, penghakiman itu bukan hakmu. Engkau harus setia dengan suamimu. Ketika itu terjadi, kalau waktu itu cerai, dia tidak lihat suaminya setelah keluar dari penjara, suaminya hari ini jadi imam yang baik loh, saudara. Orang berpikir di penjara itu sudah sesuatu yang menurut kacamata manusia, itu sudah kelewatan. Kamu sudah selingkuh, kamu masuk penjara, ya sudah, tinggal aja. Buat apa? Sudah menyakiti, keluar dari penjara, istri suruh terima. Makanya banyak orang penjara selalu konseling, Bu, saya ditinggal istri ya. Ternyata wanita itu juga punya kekuatan kalau untuk menyakiti suami. Wow, ya kalau untuk membalas ya, tapi di Victory ini wanita-wanitanya sudah lemah lembut ya, wanita-wanitanya sudah superwoman, tidak lagi mau tega untuk berkata cerai ya. Yuk kita baca Mazmur 6 ayat 7 dan 8 ya. Bagaimana kita hari-hari ini, jangan capek saudara. Walaupun memang kenyataan yang terjadi itu benar-benar membuat saudara merasa capek. Yuk kita baca. Lesu aku karena mengeluh. Ya, jadi hari ini yang capek, yang banyak capek, yuk kita sama-sama baca. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dan air mataku, aku membanjiri ranjangku, mataku mengidap karena sakit hati. Saudara lihat ya, orang yang capek hari-hari ini, kita semua mengerti. Ketika saudara makin banyak berkeluh kesah, bersungut-sungut, senyatanya itu yang membuat saudara akan semakin capek. Iblis sedang mencuri kekuatan anak-anak Tuhan, yaitu melalui yang pertama, keluh kesah. Makanya kalau saudara hari ini mengalami semua yang buruk, berhentilah yang pertama untuk mengeluh. Yang kedua, berhentilah untuk stres depresi. Jangan setiap malam merenungkan masalah. Yang dipikir masalah terus. Yang dipikir hutang terus. Yang dipikir suami yang menyakiti terus. Ipar mertua wajah pelakor. Sehingga saudara dan saya hari ini dengan saudara hidup dalam depresi, itu secara tidak langsung saudara sedang dicuri oleh iblis kekuatanmu.
Makanya tambah capek di titik tertentu. Iblis seneng kalau responmu seperti Bu NN, bunuh diri. Oh, seneng dia. Itu jalan tol untuk menjadi pengikutnya hidup selama-lamanya di alam maut, saudara. Hari ini saudara dan saya, yuk kita sebagai anak Tuhan. Yang ketiga, aku membanjiri rajaku, mataku mengidap karena sakit hati. 3 hal kalau hari-hari ini kita merasa capek, kita harus berhenti untuk berkeluh kesah. Yang kedua, berhenti untuk mulai ambil keputusan, aku tidak mau depresi. Mulai hari ini Tuhan, aku tidak lagi mau merenungi keuanganku yang memang minus. Aku yang kena PHK, memang fakta. Suamiku sudah tidak cinta lagi, fakta. Pasangan hidupku meninggalkan aku, memang fakta. Saudara lihat ya, dan aku juga tidak mau lagi untuk sakit hati. Tapi mulai hari ini belajarlah untuk selalu mengucap syukur. Belajarlah untuk bersuka cita. Belajarlah untuk mengasihi walaupun itu sakit. Itulah kekuatan yang membangun saudara hari-hari ini untuk saudara tidak lagi merasa capek, dan pada titik tertentu saudara akan berkata, aku sudah angkat tangan. Angkat tangan kalau berserah kepada Tuhan, tidak masalah. Tapi berapa banyak ketika orang sudah pada titik capek, di titik capek yang maksimal, mereka bukan berserah kepada Tuhan, tapi menyerah. Menyerah dengan kenyataan, menyerah dengan kenyataan suami yang brengsek, menyerah dengan kenyataan istri yang tidak lagi mau menerima suami yang sudah bangkrut, menyerah dengan kenyataan bahwa keuanganmu memang kacau balau, menyerah dengan kenyataan yang hari-hari ini krisis sedang menimpa seluruh dunia ini. Tapi buat saudara dan saya, yuk baca Mazmur 6 ayat 9 sampai 11. Senyatanya hari-hari ini saudara, kita jangan pernah berkata capek. Percayalah, Tuhan itu tetap memperhitungkan semua penderitaanmu. Yuk kita baca ayat 9 sampai 11. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab ini saudara, Tuhan itu telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Ayat 11 ini yang luar biasa. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam apa saudara? Dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang berlama-lama. Firman Tuhan berkata, dalam sekejap mata. Sekejap mata itu begitu buka, saudara akan lihat ada kekejutan yang tiba-tiba. Seperti yang dialami Bu NN. Dia pernah berpikir enggak, orang di penjara, kelihatannya pasti keluar tambah parah enggak, saudara? Mungkin Bu NN berpikir waktu di penjara, suaminya cuek sama dia. Suaminya cuek. Bahkan Bu NN boleh ya saya buka rahasia sedikit. Bahkan Bu NN pernah curhat sama saya. Bu Eli, suami saya tidak boleh saya kunjungi. Kenapa? Karena dia malu lihat istrinya tidak sempurna fisiknya. Saudara lihat, kalau sudah seperti itu, capeknya bertambah-tambah enggak? Kalau ke titik capek, iblis bilang gini, buat apa bertahan dengan suami yang sudah tidak lagi mengasihi dan menghormatimu? Ketika kita capek dan ketika fakta menunjukkan bukti bahwa semua berjalan buruk, maka dengan mudahnya kita sebagai anak Tuhan akan mengikuti apa kata iblis. Tapi bersyukur ketika saya bilang sama Bu NN, jangan fokus dengan hasil, jangan fokus dengan respon suamimu, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan kita percaya malam ini juga buat saudara dan saya, hari ini percayalah musuh itu pasti mendapat malu dan sangat terkejut, mundur
bahkan musuh akan dikalahkan Tuhan dalam sekejap mata. Tidak pernah terbayangkan Bu NN, hanya karena suatu kali ketika suaminya mendengar firman Tuhan, ada khotbah, itu bisa mengubah sikap hidupnya. Saya terlalu percaya itu adalah cara Tuhan. Ketika dia keluar hari ini, coba waktu itu dia menyerah dengan rasa capek. Dia tidak akan melihat suaminya hari ini. Tapi begitu dia berani bayar harga, walaupun bukti tidak ada, rasa capek sudah di titik puncak. Percayalah, sebentar lagi, di saat kelemahan mula, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Artinya, kalau kuasa Tuhan sempurna, berarti cara Tuhan hanya sekejap mata pada waktu titik capek itu sangat-sangat di puncak-puncaknya. Tangkap ya saudara, ada berapa banyak orang yang malam ini bergabung dalam Zoom ini, sudah ngalami titik capek di puncak-puncaknya. Ini firman buat saudara dan saya yang mengerti kebenaran firman. Jangan pernah sekali-kali untuk menyerah. Berserah, angkat tangan sama Tuhan, itu satu cara yang luar biasa. Karena senyatanya tidak ada air mata, tidak ada doa, tidak ada permohonanmu yang tidak didengar oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu mendengar tangisku. Saudara nangis aja, enggak usah keluar suara batin. Tuhan, betapa aku sedih hari ini. Tuhan dengar enggak saudara? Telinganya tidak kurang panjang, saudara, untuk mendengar setiap rasa sakitmu. Bahkan berkata, Tuhan itu menerima permohonanku, dia menerima doaku. Hari ini, percayalah malam ini, jangan pernah capek. Justru hari ini, ketika engkau merasa capek, percayalah, malam ini 3 hal yang akan saya bahas cepat, yaitu berhenti untuk berkeluh kesah mulai sekarang. Jangan banyak bersungut-sungut. Ngucap syukur. Suami belum berubah, lihat rekening merah, ngucap syukur. Nggak usah berkeluh kesah. Nggak usah bilang gini, sampai kapan Tuhan? Kok begini lagi ya Tuhan? Hidup ikut Kristus susah. Sudah taat, Tuhan sudah ngampuni, sudah keset. Masih kurang apa Tuhan? Kurang apa Tuhan? Tuhan bilang kurang ajar. Ya, saudara dan saya hari ini, saya jujur, setiap kali saya berdoa, saya selalu berkata sama Tuhan, saya tidak pernah minta apapun dari masalah saya, Tuhan. Saya tidak layak, Tuhan. Engkau sudah membayar hidupku lunas, itu aja aku tidak bisa bayar semua pengorbananmu sampai aku bisa menikmati hidup kekal. Aku tidak bisa bayar Tuhan, dengan apapun aku tidak bisa bayar karyamu yang terbesar buat aku untuk bisa hidup selama-lamanya. Kalaupun hari ini masalahku bertambah rumit, kompleks, kacau balau, itu pun aku tidak pernah berhak untuk bertanya, kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Aku tidak berhak Tuhan. Karena dalam keadaan apapun, aku tidak pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Boro-boro hari ini mau banyak nuntut Tuhan. Justru yang saya lakukan hari-hari ini adalah bagaimana saya bisa membalas, menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang saya bisa lakukan hari-hari ini. Di waktu saya menunggu prosesnya Tuhan, waktunya Tuhan, saya tidak mau tunggu-tunggu sambil merenungi nasib, lihat suamiku, lihat bagaimana kehidupan drama suami saya, ya kehidupannya dengan wanita itu, punya anak 1, punya anak 2 dan sebagainya, kehidupannya. Saya nggak mau saudara. Saya tahu bahwa ini waktunya saya harus berkarya buat Tuhan. Ketika saya selesai nanti pada waktunya Tuhan jawab doa saya, ya saya akan mendapat bonus yang lipat. Masalah saya dipulihkan Tuhan indah pada waktunya. Plus waktu saya menunggu waktu Tuhan, saya tidak menyia-nyiakan waktu Tuhan. Hari-hari ini selama jangka waktu 11 tahun, saya tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Pada waktu saya menunggu waktunya Tuhan, saya terlalu percaya, saya melayani Tuhan, diperhitungkan Tuhan. Waktu saya menunggu
proses hidup saya dipulihkan, saya tetap berkarya buat kerajaan Allah. Itu yang membuat saya tidak merasa capek. Kalau saya cuma nunggu kapan ya suamiku berubah, dilihat lagi, waduh tambah parah. Kapan ya suamiku berubah, waduh punya anak satu. Mungkin hari ini saudara banyak nunggu, Tuhan kapan ya tokoku rame, sepi, tambah sepi Tuhan, tambah sepi. Saudara cuma lihat sepi terus. Sementara pada waktu kita menunggu waktunya Tuhan, kita masih bisa melakukan banyak hal, saudara. Itu sebabnya yuk, ketika kita hari ini jangan banyak keluh kesah. Makin banyak kita bersungut-sungut, itu akan makin mencuri kekuatanmu. Yuk kita baca ya. Bagaimana berhenti keluh kesah? Kita lihat Mazmur 136 ayat 1 ya, 3 dan 4. Saudara dan saya tidak usah keluh kesah. Masalahmu sedang dalam perjalanan. Nanti tiba-tiba ada kekejutan sekejap mata. Cara Tuhan itu unik, saudara. Tidak bisa saudara pikir. Tidak bisa saudara raba-raba. Tapi cara Tuhan itu cara yang paling luar biasa. Yuk kita baca. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Hari ini tidak ada alasan saudara bersungut-sungut. Bagaimanapun Tuhan tetap baik di atas masalah kehidupanmu. Bahwasannya selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia ya, yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara dan saya hari ini yang sudah mengalami capeknya puncak, Bu Eli, sudah rasanya sudah bosan hidup. Malam ini firman ini buat saudara dan saya. Saudara tahu di balik masalahmu yang buruk, di balik keuanganmu yang hancur-hancuran, di balik PHK, di balik semua masa pandemi ini, pernahkah saudara tahu apa yang selama-lamanya, yaitu bahwa Tuhan itu tetap baik, saudara. Yang kedua, yaitu Tuhan itu tetap segala Tuhan. Tuhan atas segala Tuhan, artinya kita punya Tuhan segala-galanya. Bukan keuanganmu, bukan masa pandemi ini, bukan virus corona yang menakutkan, segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Pernahkah saudara sadar bahwa di balik pandemi, di balik rasa capekmu, ada Tuhan yang terlalu baik. Ada Tuhan segala-galanya. Bahkan Tuhan dengan keajaiban-keajaiban yang besar di masa-masa yang tersulit, masa-masa capek yang puncak. Kita percaya kalau tidak ada Tuhan di segalanya, Tuhan yang baik, Tuhan dengan keajaiban-keajaiban yang besar, bisa tidak merubah Bu NN, bisa tidak merubah suami saya, Pak Nyoto, untuk bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu dia jatuh dalam dosa. Bisa enggak saudara? Itu karena ada istri yang berani bayar harga walaupun bercucuran air mata, diinjek harga dirinya, disakiti, dia tetap berdiri sebagai penolong yang baik. Dia tetap punya pengharapan, dia tetap percaya bahwa setiap air mata, permohonan, keluh kesahnya, doa-doanya itu selalu ditampung, didengar oleh Tuhan. Itu sebabnya hari ini percayalah, apapun masalah hidupmu, jangan banyak berkeluh kesah. Yuk ucap syukur, ngomong, Tuhan, aku punya Tuhan yang baik. Tuhan, bukan keuanganku segala-galanya. Aku tahu keuanganku lagi hancur-hancuran, Tuhan. Pasangan hidupku lagi hancur, Tuhan. Rumah tanggaku kacau balau, Tuhan. Semua krisis PHK boleh terjadi, saudara. Jangan pernah capek, katakan, aku tidak takut sebab aku tahu. Aku punya Tuhan yang baik, terlalu baik. Aku punya Tuhan segala-galanya. Suamiku tidak setia, keuanganku kacau balau, tidak jadi masalah selama Tuhan yang baik, Tuhan segalanya. Tuhan dengan keajaiban-keajaiban yang besar itu tetap berpihak
buat saudara dan saya. Maka segala sesuatu ketika kita mempercayai, percayalah seperti firman Tuhan berkata, sekejap mata musuhmu akan mundur. Amin saudara. Ada lagu kan? Musuhku akan mundur waktu ku berseru, ku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Itu yang saudara perlu nyanyikan hari-hari ini. Jangan kalau iblis bawa fakta buruk, saudara mulai gini, capek Tuhan, gini lagi, ya sudahlah Tuhan, sudah Tuhan, enggak tahu Tuhan, sampai kapan, mengapa ini harus terjadi, saya sudah enggak tahu lagi. Itu namanya makin menambah rasa capek. Akibatnya nanti ambil pisau ya, potong urat nadi, mau mati saudara. Iblis teriak-teriak, penghuni neraka bertambah lagi 1 jiwa. Seneng enggak saudara? Hari ini jangan pernah capek saudara ya. Yang kedua, yuk 1 ayat nanti. Berhenti depresi ya. Mazmur 70 ayat 6. Hari ini jangan depresi, jangan merenungi masalah. Tiap tidur enggak usah merenungi uangmu, enggak usah merenungi pasangan hidupmu yang error. Sudahlah, berserah. Kalau berserah sama Tuhan itu penuh, bukan separuh-separuh ya. Seringkali Tuhan tuh bingung. Saudara seringkali gini, ya Tuhan, aku serahkan suamiku, aku serahkan keuanganku. Waktu tidur dipikiri, kok gini ya, kok gini. Sudah diserahkan, diambil lagi malamnya. Ya sama Tuhan, ya kamu lebih pintar ya, ambil sudah. Pergumulkan, pikirkan, renungkan. Kalau kamu merasa kamu kuat, kamu hebat lebih dari aku, ambil nih. Kita semua nggak mau saudara. Waktu tidur sudah ngomong sama Tuhan. Makanya nggak perlu obat tidur. Saya nggak perlu obat tidur. Karena ketika malam saya serah terima sudah sama Tuhan. Iblis itu waktu datang sama saudara waktu apa? Waktu mau tidur, sepi. Waktu semua sepi, saudara berhenti dari kegiatan, aktivitas. Nah, saudara mulai merebahkan diri, pikiran mulai kosong. Nah, itu waktunya iblis datang. Malam hari makanya sulit tidur. Kenapa? Karena ketika tidak ada kegiatan, saudara mulai merilekkan pikiran. Iblis tidak mau. Ditembak, waktu ditembak direnungkan, ditangkap. Akibatnya tidak bisa tidur. Tuhan bilang gini, ya sudah, kalau kamu merasa hebat, lebih pintar dari aku, nih ambil. Tadi sudah diserahkan, sekarang diminta lagi, tak kasih beban nih, ambil. Pikirkan sudah, renungkan sampai pagi. Pengen tahu kamu bisa enggak punya solusi. Enggak tidur, capek. Jujur saudara ya. Orang kalau capek hati, capek pikiran, itu lebih menguras tenaga daripada kurang tidur saudara. Jujur saya pernah ngalami itu. Saya kalau capek fisik, pelayanan sama Frans ya. Berangkat ke Bali jam berapa Frans? Jam 4 ya Frans, kita lari-lari ya di airport. Kalau kita pelayanan dulu sama Frans, waktu pelayanan masih belum masa pandemi ini, saya kalau sama Fran pelayanan Bali, setiap tanya Fran, jam 4 pagi lari-lari saya. Jam 4:30, pesawat itu jam 5 lebih berapa? 15 ya, sudah mulai mau take off saudara. Saudara lihat, kita semua hari ini, saya merasakan waktu itu, karena punya semangat, capek cuman secara fisik. Nggak masalah saudara. Di pesawat bisa tidur sejenak aja sudah bangun kekuatan. Tapi coba capek hati, capek pikiran, itu lebih menguras tenaga, saudara. Semalaman direnungkan, setelah itu tidak ada solusi. Saudara bisa bayangkan betapa tragis hidup saudara dan saya kalau cuman hidup ini depresi. Yuk kita baca Mazmur 70 ayat 6. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Lihat ya, segeralah datang, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Kita percaya cara Tuhan itu tidak pernah terduga, saudara. Ya, jadi jangan depresi. Firman Tuhan berkata apa? Segera. Artinya hari-hari ini di balik rasa capekmu, Tuhan segera datang.
untuk menolong. Kita tidak tahu bentuk cara Tuhan menolong saudara dan saya. Menghilangkan rasa capek, penat itu ketika saudara berkata, aku angkat tangan. Percayalah, waktu saudara angkat tangan, Tuhan pasti segera turun tangan. Tuhan segera datang untuk menolong. Tuhan segera datang untuk meluputkan musuh. Walaupun musuh sudah di depan mata, sepertinya akan menginjak-injak hidupmu. Tapi ketika saudara berkata, aku sudah tidak bisa ngomong lagi Tuhan, aku tidak mau depresi, aku angkat tangan. Kita percaya, Tuhan akan segera datang menolong. Tuhan segera datang meluputkan hidupmu dari, walaupun lewati api, tidak akan terbakar, saudara. Lewat sungai, tidak akan dihanyutkan, karena Dia segera turun tangan waktu engkau berserah. Amin, saudara. Bahkan yang ketiga, Tuhan tidak pernah terlambat. Cara Tuhan tidak pernah terduga. Ketika Dia turun tangan, Dia segera, sekejap mata. Saudara tangkap ya, cara Tuhan itu sudah segera turun tangan. Kalau sudah waktunya Tuhan, sekejap mata. Hari ini tidak perlu takut, saudara. Sebesar apapun tantanganmu di depan, diukur dari kemampuanmu, engkau sudah tidak sanggup. Tidak ada yang bisa mampu melawan Goliat, saudara. Kekuatanmu tidak akan bisa menggeser gunung. Kekuatanmu tidak akan bisa membelah laut. Tapi pada waktu engkau tidak depresi, malam ini yang suka merenungi masalah sebelum tidur, malam ini mulai bertobat. Hari ini berhenti depresi dengan merenungi masalah. Mulai renungkan kebaikan Tuhan tadi itu loh. Tuhan baik, Tuhan segalanya, Tuhan dengan keajaiban-keajaiban yang besar itu ada berpihak buat saudara dan saya. Amin, saudara. Ucap syukur. Percayalah malam ini Tuhan akan segera turun tangan untuk menolong, meluputkan. Bahkan malam ini Tuhan berkata, nak, caraku beda dengan caramu. Aku punya cara yang tidak terduga, yaitu segera dan sekejap mata. Takut apa? Laut terbelah sekejap. Lazarus mati sudah busuk 4 hari, sekejap. Saudara mau takut apa hari-hari ini, saudara? Dengan apa yang saudara percayai di dalam Tuhan, rasa capekmu percayalah. Kalau Dia berjanji segera turun tangan, Dia punya cara untuk menolong, meluputkan. Bahkan Dia berkata, sekalipun terlihat berlambat-lambat, tapi tidak pernah terlambat. Apakah cara Tuhan menolong suami Bu NN bisa dikatakan manusia berlambat-lambat? Kok sampai melewati penjara, lewat selingkuh, paket lengkap Tuhan. Sudah selingkuh, masuk penjara, nipu uang lagi. Buat apa Tuhan bertahan dengan suami yang pangkatnya banyak Tuhan, gelarnya banyak. Sudah pezina, ya, penipu, napi lagi Tuhan. Itu gelarnya banyak Tuhan. Apakah mungkin Tuhan? Tapi bersama Tuhan, lihat Bu NN kalau menyerah, Bu NN enggak lihat loh hari ini pemulihan Tuhan. Dia enggak lihat loh masa-masa yang indah di masa pandemi ini. Mungkin kalau saya juga menyerah, saya juga enggak lihat loh Pak Nyoto yang tadi nyanyi lagu ya. Lagu rohani, dia bisa terima Yesus, saya enggak lihat itu saudara. Enggak lihat perkaranya Tuhan. Tapi ketika kita mau bayar harga hari ini, percayalah, tangan Tuhan tidak pernah terlambat walaupun terlihat berlambat-lambat. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Yuk, terakhir berhenti sakit hati. Nah ini, banyak ibu-ibu yang sakit hati. Ya mungkin ada bapak-bapak, yuk bertobat. Orang sakit hati itu capek. Ya, orang kalau sudah capek hati, sakit hati itu sudah semua paket
rasa capek itu datang. Saya pernah ngalami, saudara. Karena ketika saya tidak pernah berhenti sakit hati, tiap malam mau tidur bayangin perbuatan suami saya, bayangin pelakor, bayangin semua kata-kata suami saya, bayangin bagaimana perbuatan pelakor posting-posting sesuatu yang membuat aib dalam keluarga saya terlihat di luar. Itu membuat rasa-rasanya saya kepingin menyerah. Capek. Setiap hari saya tidak mau tahu, ada orang kepo kirim postingan pelakor ke saya, kirim foto suami saya dengan wanita ini makan berdua begitu mesra. Kalau tiap hari yang kita dapat cuman hal-hal seperti ini, saudara. Untung saya ini kenal Tuhan. Kalau enggak saya sudah bunuh diri. Saya mungkin sudah enggak tahu minum obat tidur berapa ratus. Mungkin saya bisa telan minum Baygon rasa orange juice ya. Saudara tahu betapa konyol kalau orang capek. Tapi saya percaya hari ini ketika saya mengerti firman, Tuhan berkata berhenti sakit hati. Sakit hati itu hanya akan mencuri banyak kekuatan dan berkatku. Apa yang dicuri? Matius 6 ayat 15 ya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Orang yang tidak berhenti sakit hati, hati-hati loh ya. Kalau saudara tidak bisa ngampuni, tiba-tiba jantungnya putus. Saudara tahu loh, kehilangan karya yang terbesar loh, berkat terbesar loh, keselamatan loh. Karena Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau Bapak di surga tidak mengampuni kesalahanmu, tiba-tiba waktu saudara malam hidup, marah saya Tuhan, dendam saya Tuhan. Tiba-tiba tidak bangun, jantungnya putus. Bapak bilang gini, sorry, aku tidak mengampuni kesalahanmu. Tempatmu bukan dalam kerajaan Allah, di itu kerajaan maut bersama iblis. Nyeselnya luar biasa, saudara. Pastikan makanya setiap malam ya, saya sudah mulai sauna ini saudara. Pastikan kalau malam ya saudara, hari ini sebelum saudara tidur, tutup mata, mulai lepaskan berkat, lepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti saudara. Lepaskan kasih. Bilang Tuhan, aku mengampuni dia. Sekalipun dia menyakiti saya berkali-kali, lepaskan. Supaya kalau suatu waktu saudara tidak bangun dari tidur, saudara tetap diterima Tuhan di dalam kerajaan Allah. Ya, jangan sampai kehilangan berkat. Yang kedua, yuk kita lihat setelah itu selesai. Mazmur 31 ayat 10 dan 11. Mazmur 31 ayat 10 dan 11. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah, kekuatanku merosot karena sengsaraku. Orang yang sakit hati pasti akan timbul penyakit. Yang pertama tadi kehilangan berkat terbesar, yang kedua timbul penyakit, yang ketiga sesak dan merana. Kenapa? Karena merenungkan perbuatan orang yang sakit hati itu tidak enak, saudara. Hari ini yuk 3 hal, saya sudah selesai. Fran, bisa siapin lagu. Ya, kita akan review hari ini yang malam ini sudah mengalami capek di puncak. Mulai belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Dengan mulai bersyukur, berhenti untuk keluh kesah, ya. Berhenti untuk sakit hati, yang ketiga. Yang kedua tadi, berhenti untuk depresi. 3 hal ini kita mau lakukan, bersyukur, kita mau bersukacita, dan kita mau tetap mengasihi siapapun. Melalui 3 hal ini, kita percaya, mulai malam ini tidak ada kata merenungkan masalah. Ya, saudara dan saya mulai berkata, aku punya Tuhan yang baik, aku punya Tuhan dengan keajaiban yang besar, aku punya Tuhan segala-galanya, dan mulai malam ini aku akan berserah, karena aku percaya waktu aku berserah, angkat tangan, Tuhan segera turun tangan, menolong, meluputkan, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan aku tahu hari ini aku mau berhenti untuk sakit hati. Aku mau bangun semangat untuk mengasihi, supaya berkat yang terbesar, yaitu keselamatan itu tidak hilang. Supaya aku tidak lagi mengidap penyakit pada akhirnya. Dan aku hari ini bisa hidup
tidak lagi mengalami kesesakan dan merana. Karena aku merenungkan betapa jahatnya perbuatan orang yang menyakiti hidup saudara dan saya. Mau saudara, yuk baca quote-nya, setelah itu kita nyanyikan satu pujian ya. Jadi hari ini yang sudah mulai banyak keluh kesah, yuk mulai belajar mengucap syukur untuk bangun rasa kekuatanmu ya. Masalah tidak akan menjadi masalah atas hidup kita ketika kita bisa bersyukur dalam segala hal. Buang keluh kesah, depresi, sakit hati yang menimbulkan rasa capek dan lelah untuk melihat janji Tuhan. Amin, saudara. Mau malam ini, yuk kita mulai angkat tangan, berserah. Mulai belajar, Tuhan enggak ditolong, aku enggak boleh banyak nuntut seperti Bu Eli bilang, wong bales hutang pengorbananmu mati aja, aku enggak bisa mau nuntut apa toh Tuhan, suka-sukamu sudah Tuhan, yang penting aku mau setia, aku tahu cara Tuhan itu sangat-sangat tidak terduga, aku tahu Tuhan Engkau segera dan sekejap mata untuk menolong aku. Saudara, seberapa banyak yang terlihat firman Tuhan sepertinya gampang, saudara. Saudara mulai belajar merenung. Tuhan itu cuma minta gini, engkau berhenti mulai hari ini berkeluh kesah, berhenti untuk depresi, merenungi nasib masalahmu. Dan engkau mulai berhenti sakit hati. Berapa banyak perintah yang terlihat sederhana, tapi saudara sampai hari ini sulit untuk melakukan. Saudara, tanpa saudara sadari, iblis sedang menjerat kekuatanmu. Iblis sedang mencuri kekuatanmu tanpa engkau sadari. Yang terlihat perintah Tuhan itu sederhana, saudara. Berhenti untuk berkeluh kesah mulai hari ini. Berhenti untuk depresi. Sukacita, nak, sukacita. Karena engkau itu punya aku, segala-galanya itu sudah lebih dari cukup. Keuanganmu bukan segala-galanya. Suamimu, istrimu yang mengkhianatimu bukan segala-galanya. Masa pandemi ini dengan varian yang baru bukan segala-galanya. Tapi engkau punya aku yang baik, punya aku segala-galanya, punya aku dengan keajaiban besar. Tapi engkau sulit untuk melakukannya. Bahkan kau sering gagal dari semua yang Tuhan perintahkan. Kelihatannya 3 hal ini sulit, mudah saudara. Tapi perenungkan sampai hari ini, apakah engkau sudah melakukannya? Dan biarlah malam ini, firman ini buat saudara dan saya. Saudara mau ambil langkah profetik, yuk kita mau angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya tahu malam ini ada banyak anak-anak Tuhan yang lagi ngalami capek di puncak. Ada banyak orang yang berkata malam ini, Tuhan ingatkan firman ini, Tuhan berkata, ada banyak anak-anak Tuhan yang terlihat teguh, tapi sebenarnya dia sering berkata, capek Tuhan, capek sampai kapan Tuhan? Orang lain tidak pernah tahu, saudara. Tapi Tuhan jelas tahu setiap permohonan, setiap keluh kesahmu ketika engkau berkata capek, engkau keluh kesah, engkau hanya depresi, merenungi masalah, engkau hanya berpikir sakit hati Tuhan, keterlaluan suamiku, keterlaluan mertuaku, iparku, keterlaluan Tuhan. Selama itu terus menjadi gaya hidupmu, engkau tidak akan pernah lihat caraku yang terbesar, yaitu aku segera untuk menolong, meluputkan, dan waktuku pasti tepat. Itu tidak akan pernah engkau alami. Engkau hanya akan berputar-putar seperti engkau berputar di padang gurun, tapi engkau tidak mendapatkan sesuatu. Tapi malam ini dengan tip yang sederhana, Tuhan mau saudara dan saya untuk mengangkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Mulai bayangkan bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar dengan keajaiban yang saat ini segala-galanya sedang mengambil alih masalahmu. Saudara maunya masalah apa? Saudara mulai bawa kepada Tuhan. Saudara mulai katakan, ini Tuhan, ampuni aku. Hal yang sederhana, seringkali aku tidak bisa melakukannya Tuhan.
Bahkan aku sering berkata, capek, aku mau mati aja Tuhan. Kenapa enggak Engkau ambil aku Tuhan, daripada aku menjalani proses yang begitu membuat aku capek. Tapi melalui kesaksian Bu NN kita belajar bahwa cara Tuhan segera dan sekejap mata itu sedang dalam perjalanan. Hari ini buang rasa capekmu. Malam ini katakan di hadapan Tuhan, serahkan sudah keuanganmu, apa yang jadi masalahmu, angkat tangan, berikan kepada Tuhan, berikan sepenuhnya kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan yang ambil alih malam ini. Malam ini Tuhan berpesan, tidur dengan nyenyak, ucaplah syukur, jangan bawa beban itu besok. Besok urusan besok, karena kesusahan sehari, cukup sehari. Tuhan berkata, malam ini Tuhan mau saudara dan saya setelah berdoa, saudara tidur dengan ucapan syukur. Dan saudara buang rasa sakit hati. Percayalah, besok ada perkara besar yang Tuhan sediakan semakin hari. Saudara walaupun di tengah proses, saudara tidak akan berjalan makin lemah. Tapi saudara akan berjalan makin lama, makin kuat. Tidak ada lagi rasa capek yang membuat engkau terpuruk hidupmu sehingga engkau ingin bunuh diri. Tapi engkau akan dibawa Tuhan terbang tinggi seperti Raja Wali. Terima kasih Bapa, kami percaya malam ini kami akan bersorak-sorai. Kami akan mengalahkan semua tipu daya iblis yang terlihat sederhana tapi kami seringkali lalai untuk melakukan. Terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami. Dan biarlah yang sakit mengalami kesembuhan, bilur-bilurmu sembuh. Baik varian virus corona ini, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, cerahkan kekuatanmu, tunjukkan kekuatanmu, bertindak buat saudara kami yang sakit hari ini, juga di rumah sakit, di rumah-rumah, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang alami masalah keuangan, berikan Tuhan jalan keluar, terobosan berkat di masa sukar ini Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan yang menjadikan kami kaya, susah payah, tidak pernah menambahi Tuhan. Yang saat ini mengalami masalah rumah tangga, pulihkan Tuhan. Kami mau lihat semangat dari Ibu NN. Kalau dia melihat suaminya dengan gelar yang lengkap secara manusia, tidak ada orang yang mau bertahan. Tapi ketika dia membuang rasa capeknya, dia melihat bagaimana cara Tuhan menghancurkan masalahnya sekejap mata. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati bangsa negara kami serahkan Tuhan masa-masa PPKM yang akan berakhir 9 Agustus. Kami lepaskan Indonesia dengan berkat kedamaian, tidak ada lagi penjarahan, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan, tapi yang ada Tuhan memberkati negara kami. Kami serahkan vaksin semua berjalan dengan lancar, dan kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat PD Victory, baik PD Victory Surabaya, Jakarta, Bali, Semarang, baik yang ikut dalam Zoom ini, kami percaya Tuhan, mereka akan mengalami lompatan rohani. Kami sehati berdoa juga buat Pak Nyoto Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat sorak-sorai kemenangan di mana iblis dihancurkan. Kami melihat ada satu sosok yang tidak pernah kami pikirkan, yaitu Pak Nyoto akan berdiri sebagai hamba Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur berkati kami yang sudah melayani malam ini. Semua jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara, dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.